Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok RPL kelas B1 ingin mempresentasikan tugas laporan rancangan sistem informasi aplikasi pengiriman barang PT Manut Express yang merupakan tugas RPL dari dosen pengampu Dwi Agus Diartono. Sebelum itu kami perkenalkan anggota kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Nadif dengan NIM 20.01530027. selanjutnya saya Adriansyah Juristiawibowo, NIM 20.01530083. Selanjutnya saya Rifki Adi Sanjaya dengan NIM 20.01530056. Selanjutnya M. Lutfi Nurholis dengan NIM 20.01530090. Saya Hilmi Andriansyah dengan NIM 20.01530082. Baiklah, next. Yang pertama, abstrak. PT Manut Express adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang yang melayani pengiriman antara provinsi melalui transportasi darat. Perancangan aplikasi di PT Manut Express akan sangat membantu untuk kelancaran bisnis pengiriman barang. Maka perancangan sistem informasi pengiriman barang mulai dikembangkan berbasis aplikasi mobile. Dengan menggunakan aplikasi mobile, PT Manut Express akan lebih mudah mendapatkan customer dengan cara promosikan jasa pengiriman. Next. Pendahuluan. Pergerakan ekonomi terus tumbuh di Indonesia, salah satunya adalah dalam bidang jasa ekspedisi pengiriman barang. Orang-orang akan semakin mudah untuk berbelanja walaupun penjualan dan pembelian tidak saling bertemu langsung. Itulah sebabnya jasa pengiriman barang semakin dibutuhkan. Peluang bisnis dan prospek jasa pengiriman barang masih sangat bagus dan terus berkembang. Saat ini perkembangan teknologi sudah mengarah kepada hal yang lebih jauh, lebih global, seperti aplikasi mobile pada sebuah perusahaan. Perusahaan transportasi merupakan salah satu di antaranya, melakukan pengiriman barang dari perkotaan hingga pedesaan, dari Sabang sampai Merauke. Perusahaan tersebut tentunya membutuhkan sistem informasi manajemen baik dalam pengolahan data, informasi, dan profil perusahaan, hingga menampilkan biaya dan melakukan pemesanan jasa pengiriman barang yang keseluruhan aktivitasnya dapat dilakukan menggunakan aplikasi mobile. Next. Metode penelitian. Identifikasi masalahnya. A. Observasi. Dalam hal ini, penulisan observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan mengetahui permasalahan sistem pengiriman barang di PT Manut Express. Next. Selanjutnya B. Studi pustaka. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mempelajari dan memahami landasan teori yang berkaitan dengan analisis kebutuhan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan memperoleh data secara teoritis melalui literatur, jurnal penelitian, bahan presentasi, dan data lain di internet yang berkaitan dengan materi penelitian penerimaan sistem informasi, khususnya perancangan layanan transportasi dan sistem informasi berbasis aplikasi mobile terkait transportasi kargo. Next. Kemudian desain. Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka. Pada tahapan desain menggunakan use case diagram dilanjutkan dengan kelas diagram. Untuk desain UI atau user interface menggunakan Figma. Next. Kemudian untuk use case diagram
dalam aplikasi ini meliputi ada 3 stakeholder atau 3 pengguna, yaitu meliputi pengunjung. Di sini pengunjung yang disebut adalah pengunjung tamu, kemudian customer ini adalah user yang sudah mendaftarkan atau verifikasi akun, kemudian ada user admin. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur, namun tiga user ini untuk pengunjung sendiri hanya menikmati beberapa fitur saja, diantaranya yaitu menikmati fitur tracking dan juga profil perusahaan saja. Sedangkan untuk user customer yang sudah login, dia dapat menikmati fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini, yaitu fitur login, fitur order, cek ongkir, tracking, kemudian membuat orderan, kemudian fitur profil dan bisa mengakses profil perusahaan, kemudian bisa menikmati fitur logout. Kemudian untuk admin sendiri dia bisa mengakses fitur login, kemudian tracking, kemudian bisa melihat data dari customer, kemudian melacak pengiriman dan melakukan pengiriman, kemudian edit dan hapus data, arsip, kemudian cetak surat tanda terima, kemudian edit password dan juga logout. Next. Kemudian untuk kelas diagramnya seperti ini, di mana ada sebuah data pengiriman, yaitu meliputi ID pengiriman, tanggal pengiriman, jam pengiriman, nama pengirim, nama penerima, nama barang, kategori, berat, kuantiti atau jumlah data, kemudian ada ID harga. Di sini ID harga juga terdapat data tersendiri yang meliputi ID harga, layanan yang diminta, kemudian ada asal pengiriman, kemudian tujuan pengiriman, ada harga, minimal berat, estimasi tercepat pengiriman, kemudian estimasi terlama, kemudian ada keterangan. Selain itu di pengiriman tersendiri meliputi itu kota asal, kemudian tujuan, harga, layanan, catatan, ID agen, status dan keterangan, di mana ID agen itu meliputi agen-agen di suatu wilayah, di mana di sana ada nama agen, ada ID wilayah itu tersendiri, email, telepon, username, password, keterangan dan status. Di ID wilayah sendiri itu meliputi ID wilayah yang ditentukan, kemudian nama wilayah tersebut, alamat, status dan keterangan. Kemudian selain itu juga di pengiriman terdapat menu tracking, di mana tracking ini meliputi ID tracking, tanggal, jam, ID agen, ID pengiriman, status dan keterangan. Next. Kemudian selain itu, untuk mendukung aplikasi itu, suatu alur aplikasi pengiriman barang dibuatlah suatu state diagram, di mana di sini ketika kita membuka aplikasi pengiriman barang tersebut, kita akan disuguhi dengan menu login, kemudian memasukkan username dan password, kemudian setelah itu melakukan proses validasi. Jika password tidak benar, maka dia tidak berhasil melakukan login. Tapi jika validasi password benar, maka akan meneruskan ke proses selanjutnya, yaitu jika kondisi di sini ada dia masuk sebagai seorang admin, maka dia akan ditampilkan menu admin, yaitu meliputi pendataan juga meliputi pendataan pegawai, pendataan paket dan pendataan area. Selain itu juga menu admin dapat melacak atau menampilkan data sebuah laporan atau arsip, kemudian data pengiriman, kemudian dia bisa melakukan logout juga. Sementara jika itu bukan admin, dia akan melakukan pendataan paket saja, melacak paket tersebut dan seterusnya. Next. Selanjutnya desain user interface. Di bagian pengunjung ini kita hanya bisa melacak barang yang sebelumnya sudah kita pesan, dan juga hanya bisa melihat profil dari perusahaan Manut Express. Next. Selanjutnya berikut adalah tampilan jika Anda sebagai customer. Pertama ada menu login. Anda dapat login menggunakan email dan password atau menggunakan Google atau Facebook. Di dalam menu beranda
terdapat menu notifikasi, tracking, cek ongkir, order, dan cek resi. Di sampingnya adalah tampilan dari cek ongkir. Terdapat pilihan titik awal atau drop point dan titik tujuan. Next. Selanjutnya adalah tampilan dari submenu cek resi dan order. Terdapat juga titik awal, drop point, titik tujuan, dan tambahan total berat jika Anda ingin memesan. Selanjutnya di menu My Order juga terdapat fitur tracking atau cek resi. Next. Di dalam menu profile Anda dapat melihat profil Anda dan juga terdapat pengaturan. Di dalam setelan pengguna atau pengaturan terdapat beberapa lagi kebijakan privasi, hak cipta, dan tentang app. Di dalam menu profil ini Anda juga dapat melihat profil perusahaan. Next. Dan selanjutnya adalah jika Anda masuk sebagai admin, pertama ada menu login. Setelah itu Anda bisa masuk dan ada beberapa menu seperti tracking, customer, kurir, arsip, edit dan hapus, cetak tanda terima, dan edit password. Dan sebelahnya ini adalah tab menu customer. Di sini terdapat beberapa nama dan data diri para customer. Selanjutnya di sub menu kurir juga terdapat nama dan data diri para kurir. Selanjutnya lagi ada arsip. Ini terdapat beberapa arsip dan kode-kode pengiriman. Dan selanjutnya lagi ada edit dan hapus data. Ini Anda bisa mengedit dan menghapus data dari beberapa arsip yang sebelumnya. Dan seterusnya ada cetak bukti tanda terima. Ini Anda bisa mencetak beberapa arsip tadi untuk dilakukan pencetakan. Dan selanjutnya lagi ada edit password. Ini Anda bisa mengganti password Anda sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Kesimpulan, berdasarkan penelitian dan serangkaian pengujian pada aplikasi mobile pengiriman barang yang telah dibangun, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya aplikasi pengiriman barang dari PT Manut Express dapat mengelola data customer. Ya, kemudian memiliki penyimpanan data yang tidak mudah hilang dan mudah dicari. Lalu mempermudah pengelolaan data laporan, kemudian mempermudah customer untuk mengirim barang tanpa harus ke tempat jasa pengiriman barang. Yang kelima, memiliki sistem tracking untuk melacak posisi barang. Next. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan dalam mempresentasikan laporan sistem informasi pengembangan dari aplikasi pengiriman barang dari PT Manut Express. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.